Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai bab Toharo. Oke, sebelumnya kenalkan kami dari kelompok 6 PAIM dengan nama anggota Sofa Husna Nikmah, Sofia Eka Nada Rizky, Yudan Hafid Al-Munir, dan Windri Wahyu Arjeki. Oke, langsung saja kita simak yuk materinya. Baiklah, mari kita bahas materi Toharo, yaitu ada macam-macam najis dan cara menyucikannya, macam-macam hadas dan cara bersucinya, serta alat-alat bersuci dan macam-macam air. Kita ulas lagi yuk pengertian Toharo. Toharo adalah kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Kegiatan bersuci dari najis itu meliputi menyucikan badan, pakaian, tempat, dan lingkungan tempat kita beraktivitas. Sedangkan bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, dan mandi. Berwudu. Pastilah setiap hari kita melaksanakan wudu. Bagaimana sih tata caranya? Yang pertama, niat. Yang kedua, berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Yang ketiga, membasuh wajah. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap sebagian kepala. Yang keenam, mengusap telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Serta yang kedelapan adalah tertib. Selanjutnya, mandi. Mandi di sini bukan seperti yang kita lakukan setiap hari, tetapi mandi yang dimaksud adalah mandi wajib karena ada beberapa sebab yang mengharuskannya. Bagaimana sih tata caranya? Yang pertama, mandi wajib dimulai dengan membersihkan kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mengucapkan bismillah dan juga niat. Yang ketiga, dimulai dengan membasuh kedua telapak sampai pergelangan tangan. Yang keempat, berwudu sebagaimana cara berwudu untuk sholat. Yang kelima, mengguyurkan air dimulai dari pundak kanan ke pundak kiri, merata ke seluruh tubuh mulai dari kepala sampai ujung kaki. Yang keenam, menggosok badan 3 kali serta mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Bertayamum. Tayamum artinya bersuci menggunakan debu yang suci. Tayamum dilakukan ketika kita tidak menemukan air untuk bersuci atau ketika kita lagi sakit parah. Bagaimana sih tata cara tayamum? Yang pertama, membaca basmalah dan berniat. Yang kedua, memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan yang berdebu. Yang ketiga, meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Yang keempat, mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Yang kelima, tertib atau berurutan. Yang keenam, al-muwalah atau beriringan. Istinja. Nah, istinja ini juga perlu dilakukan sebelum bersuci. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat, sedangkan menurut istilah, istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau air kecil. Istinja dilakukan dengan menggunakan air, batu, daun, kayu, kertas, dan sebagainya. Kemudian dalil Toharo. Dalil Toharo salah satunya ada di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Perbedaan najis dan hadas. Najis artinya kotoran. Kotoran yang menghalangi sahnya mengerjakan suatu ibadah. Sedangkan hadas yaitu suatu peristiwa atau suatu keadaan di mana keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Ada 3 macam-macam najis. Yang pertama, najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan masih mendapatkan ASI dari ibunya. Cara menyucikannya dengan memercikkan atau mengusapkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawassithah, yaitu najis pertengahan atau sedang. Jenisnya ada 2, hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah, najis yang diyakini adanya tetapi wujudnya tidak ada. Cara membersihkannya dengan mengalirkan air sampai hilang bau, rasa, dan warna. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan atau membuang najisnya terlebih dahulu sampai bersih dan hilang zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Yang ketiga, najis mughalladhah, yaitu najis yang berat. Contohnya bersumber dari anjing dan babi dan sebagainya. Cara menyucikannya dengan menggunakan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Macam-macam hadas dan cara bersucinya.
Hadas ada dua, yaitu pertama, hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci lagi, maka ia harus berwudu dan apabila tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seorang berhadas kecil diantaranya yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, tidur, bersentuhan kulit yang bukan muhrim, menyentuh kemaluan dan lain-lain. Yang kedua, hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya menjadi suci lagi maka ia harus mandi wajib atau mandi besar. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas besar diantaranya yaitu karena haid, nifas, wiladah, jima, dan lain-lain. Macam-macam air. Dari segi hukumnya, air dibedakan menjadi 5. Yang pertama, air mutlak atau tohir mutohir, yang berarti suci mensucikan, yaitu air yang masih asli, belum tercampur dengan sesuatu benda lain atau tidak terkena najis. Misalnya, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, dan sebagainya. Yang kedua, air makruh atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Yang ketiga, air tohir ghairu mutohir atau air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya seperti air teh, air kopi, air buah-buahan, atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan sebagainya. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air suci yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang kelima, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kita tutup dengan sebuah hadis tentang berwudu. Bunyinya, barang siapa yang berwudu kemudian ia memperbagus wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya hingga keluar dari ujung kuku-kukunya. Nah, itulah keutamaan dari yang berwudu. Maka kita sebagai muslim dianjurkan untuk memperbaiki wudu kita, karena setiap hari kita melakukan wudu untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami tayangkan praktek wudu. Selamat menyaksikan.